Oke guys, jangan lupa ini ya, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan kembali bermain game yaitu Captain Tsubasa Ace, dimana saat ini kita akan membuat yang namanya tier list ya untuk di meta sekarang. Nah, di sini kita udah kedatangan karakter yang cukup banyak, bahkan bisa sampai 5 ya. Mulai dari Cults, Napoleon, Soda Junior Yacht, terus ada Tono, dan selanjutnya kita juga kedatangan Galvan ya. Udah 1 2 3 4 5 karakter baru ya, dan hampir karakter barunya ya hampir semua itu meta semua cuy. Jadi pentingnya tier list ini agar kalian yang masih newbie ataupun yang sudah lumayan old player bisa tahu lah karakter mana sih yang worth it untuk dipakai di sesi S Showdown ya. Ini sesi S Showdown. Kalau di sesi yang Dream Team ya hampir semua bisa dipakai ya, karena di sini kita mainnya timnya banyak 11 orang. Nah, tapi kalau di S Showdown itu beda cuy. Di sini meta itu berjalan dengan keras ya, meta berjalan dengan keras. Karena kalau kita misalnya pakai char jelek otomatis bakal kebuli cuy ya. Bakal kebuli udah pasti tuh. Bahkan di Dream Team ya, kalau di Dream Team kita pakai SR gitu masih kuat cuy. Tapi di sini di S Showdown mau pakai SR, wah itu udah beda kelas ya, beda banget cuy. Alright, kita langsung aja ke bagian tier listnya. Let's go. Alright, kita udah masuk ke bagian tier listnya. Dan di sini tier listnya aku bikin dari S sampai C aja ya, karena memang di game Captain Tsubasa Ace karakternya belum terlalu ramai, apalagi SSR-nya ya belum terlalu sangat banyak banget cuy. Jadi masih standar lah, cukuplah sampai C ya. Oke, kita langsung ke bagian karakternya ya. Yang pertama yaitu Napoleon. Ya, ini adalah karakter terbaru striker terkuat di S Showdown, karena dia ini bisa ngebuff dengan sangat gampang. Makanya dia langsung masuk ke tier S. Nah, alasannya kenapa dia bisa kuat banget itu karena dia memiliki pasif yang namanya gerakan senjata. Ngeri banget cuy ini pasifnya cuy. Jadi di sini dia itu bisa memanaskan kekuatannya sendiri, dan di sini dia akan mendapatkan kekuatan tambahan. Nih, setiap dia berhasil melakukan tembakan, dribble, sliding tackle, nah dia bisa ngasih debuff juga ke musuh. Gila gak sih? Dia udah bisa naikin kekuatan, habis itu dia bisa menaikkan debuff ke musuh. Jadi emangnya itu caranya itu serba lengkap cuy. Bisa ground shoot, bisa low ball shoot ya. Low ball shootnya kuat banget. Habis itu di sini juga bisa dribble. Habis itu terakhir bisa tackle. Jadi serba bisa ya. Strikernya ya bisa dibilang sih hampir sempurna cuy ya. Itu ya si Napoleon ya. Lanjut lagi yang kedua, striker jangan dah. Kita ke bagian AM aja ya. Di sini AM terkuat yaitu Tsubasa Ozora. Ya, AM terkuat ini dia memang anti tackle, apalagi dia itu susah banget dihentikan ya. Gila, dia bisa 3 kali dribble, dan setiap dia berhasil melakukan dribble dia itu makin kuat. Dia itu makin kuat. Di sini aku belum punya ya. Nah, lihat nih. Nih ya, jika si Tsubasa Ozora berhasil melakukan American Dribble, tembakan dia akan meningkat 15% dalam 10 detik dan dapat ditumpuk hingga 3 lapis. Bayangkan aja cuy, kalau dia berhasil 3 kali dribble, maka tembakannya dia akan meningkat sebanyak 45%. Jadi otomatis Tsubasa ini menjadi AM terkuat dengan shooting yang cukup gila juga cuy. Tsubasa AM ya, AM. Lanjut lagi ke bagian DM terkuat. Nah, DM terkuat sekarang itu adalah Herman Cults. Ini paling ngeri ya. Kalian pasti udah sering kan ketemu Herman Cults di S Showdown ya. Di sini dia itu bisa tackle, bisa dribble, bisa long pass, bahkan dia bisa auto intercept. Nah, itu. Auto intercept di S Showdown itulah adalah hal yang paling mengerikan ya, karena di sini di game S Showdown itu 4 versus 4 sambil mainnya kan seringnya tuh pasnya low ball cuy. Itu lebih dominan. Jadi orang-orang yang memiliki auto intercept ini auto meta ya. Auto meta. Apalagi Herman Cults gini tuh
Gila, cuy. Dia punya pasif ya. Dia punya pasif yang cukup mengerikan nih. Tak tunjukin dulu. Salah satu pasifnya dia yang mengerikan adalah dia bisa ngebuff. Cuman modal jarak ya, jarak. Jika dalam 8 meter di sekitar Cults tidak ada temennya, dia bakal mendapatkan pasif yang namanya Valiance. Nah, Valiance ini bisa meningkatkan kemampuannya mulai dari tackle bahkan intercept. Gila banget sih. Nah, di sini kalian mau meningkatkan kemampuannya juga bisa. Naikin aja pasif-pasifnya ini, cuy. Bayangin bro, dia cuman butuh sendirian aja, dia auto menjadi DM terkuat ya. Bahkan kalau teman-temannya masih jauh mau backup itu telat, dia langsung jadi kuat, cuy. Jadi dia mau sendirian mau rame, wah ini OP banget emang Herman Cults. Dia DM tertoksik ya, DM tertoksik. Oke, kita lanjut lagi ke bagian habis DM berarti back ya. Back terkuat di Showdown. Kita langsung aja kasih dia ke Galvan. Ini dia Galvan ya, ngeri banget. Dia bisa clearance bola, jadi bola high ball atau low ball dia bisa tahan semua. Bahkan dia habis terkena shot, dia ngeblok ya, habis ngeblok itu dia langsung berdiri cuy. Itu brokennya. Karena biasanya ya karakter defender yang habis ngeblok dia kan biasanya itu jatuh, tapi si Galvan ini dia langsung berdiri dan dia langsung bisa melakukan clearance bola. Jadi ini gila banget cuy. No debat ya, defender terkuat sekarang yang bisa blocking itu Galvan. Nah, lanjut ke bagian defender yang memang ya nggak ngeblok tapi dia bisa tackle cuy. Ya, defender yang nggak terlalu bisa ngeblok tapi dia bisa tackle terbaik ya. Kalau terbaik itu sekarang jatuh ke Makoto Soda. Nah, tapi sebenarnya Makoto Soda ini auto interceptnya kurang guna ya. Nah itu cuy, karena memang jarang digunakan cuy. Jarang banget digunakan. Cuman everything is okay cuy ya. Back dengan kualitas tanpa blocking yang terkuat sekarang itu si Makoto Soda. Makoto Soda, walaupun Makoto Soda ada yang versi SD nya ya, ini ya, tapi versi SD nya ini tidak terlalu semengerikan si Makoto Soda Junior Yacht. Di pasif Makoto Soda yang Junior Yacht ini itu punya tambahan kekuatan juga ya, sama cuy. Dan dia lebih mudah diaktifasi kalau menurutku ya. Pasifnya yang namanya Fred G at G. Wah. Saat Makoto Soda memulai sliding tackle atau dribble, ia mendapat tambahan lapis sharp blade pada dirinya ya. Tambahan 2 lapis sharp blade. Setiap lapis sharp blade akan meningkatkan kekuatannya dia 15% dalam 20 detik. Nih, ngeri banget. Perbandingannya dengan yang SD itu beda ya. Kalau di SD itu dia itu pasifnya itu dia ngelock musuh S-Killer. S-Killer Makoto Soda menargetkan dan menambahkan tanda target ke lawan setelah gagal sliding tackle, dan dapat mengambil bola dari lawan tanpa peduli apapun resikonya. Jadi ini bergantung kepada musuhnya ya. Jadi kalau musuhnya udah keburu kabur atau musuhnya melakukan passing, pasif S-Killer ini otomatis tidak berguna. Makanya itu alasan kenapa Makoto Soda lebih OP daripada si Makoto Soda SD, yaitu penggunaan pasifnya yang JY lebih OP man. Back tackle sudah, ini yang memang paling terkuat ya, ini menurutku paling terkuat. Lanjut ke kiper. Nah, kiper terkuat yaitu Taishichi. Taishichi ini kiper terkuat ya. Aduh, nggak bisa di gini ya, bisa diperbesar cuy. Oh bisa. Taishichi adalah kiper terkuat di game Showdown. Jadi dia no debat ya. Kalian bisa rasakan sendiri sensasi Taishichi level max. Susah banget digolin. Ini kiper terkuat ya, kiper terkuat. Oke, lanjut lagi, kita langsung mungkin ke bagian tier list A, B atau C ya. Nah, di sini aku taruh nih karakter yang tier C ya, langsung taruh Misaki. Ya, sorry to say untuk unsur Taro Misaki, dia memang karakternya kurang parah, nggak bisa ngebegal, dan dia itu cuman jago dribble doang. Untuk shooting dia kurang, ataupun untuk bola muntah di bagian itu cuy, kalau nggak salah low ball. Misaki itu mainnya low ball tapi memang kurang semua cuy. Jadi sangat disayangkan Taro Misaki. Sorry. Ya,
Lanjut lagi ke bagian tier list. Di sini kita akan memasukkan ke karakter tier B ya. Tier B yaitu duo Tachibana. Salah satu karakter yang jarang banget digunakan di Esiodon ya mereka berdua cuy. Kenapa mereka jarang? Karena mereka ini adalah salah satu karakter kembar yang selalu menggunakan skill barengan. Jadi otomatis kalau ada dua, sekali jurus mereka bakal kena potong energi berdua langsung. Mau jurus apapun, mau high ball, mau shoot ground, mereka berdua pasti langsung kena makan tenaga gitu. Jadi ini nggak worth it banget, makanya di Esiodon jarang orang make. Bahkan kalau misalnya mereka melakukan shooting dan udah kehabisan tenaga, itu kalau nggak gol itu ruginya dua cuy, ruginya dua pemain. Jadi emang ini kekuatannya memang rada tidak terlalu overpower ya. Seandainya dia one shot one goal bolehlah, kan pakai dua energi kan. Nah itu cuy, emang agak rugi. Lanjut lagi ke tier A. Nah ini nih tier A, karakter terkuat di tier A yaitu si Jun Misugi AM ya. AM terkuat. Nah AM ini kenapa Jun Misugi kita bilang terkuat, karena dia itu hampir setara Tsubasa. Cuman untuk buffingnya Misugi ini dia itu buff cuman di awal game doang. Jadi semakin late game kekuatannya semakin menurun cuy. Tapi nggak apa-apa, Misugi masih tetap strong cuy, tetap strong. Memang dia ini versi lightnya Tsubasa, tapi dia punya intercept, makanya dia bagus. Kalau dia nggak punya intercept, mungkin dia udah di B sih. Kalau cuman ngandelin shooting dribble ya kurang. Lalu lanjut lagi, di sini ada Shingo Takasugi ya, SSR satu-satunya yang tak masukin karena memang dia OP banget. Shingo Takasugi ini tiernya adalah tier S. Ya, dia adalah versi Galvan-nya SR ya. Jadi dia ini bisa menangkal bola high ball. Karena high ball itu sering digunakan oleh player-player yang suka mendapatkan rebound ya. Contohnya kayak Tsubasa, si Misugi, Napoleon, si Lobol ya. Bahkan di sini Hyuga juga suka melakukan yang namanya high ball. Jadi ini kalau kalian tidak punya Galvan, kalian bisa spamming Shingo Takasugi. Saya jamin gawang kalian tetap aman. Karena memang nih Shingo Takasugi dari awal CBT ya memang OP banget cuy. Bahkan awal rilis dia OP terus. Dia satu-satunya defense yang paling sering di spam. Daripada kalian spam defender SR lainnya, mending Shingo Takasugi. Sangat rekomendasi. Oke, lanjut lagi ke bagian kiper ya. Dari tadi kita nggak masukin kiper ya. Di sini kiper Ken Wakashimasu. Oke, Ken Wakashimasu kita taruh di A ya. Ya, kenapa Ken Wakashimasu kita taruh di A? Karena dia itu kalah telak sama Napoleon. Gila. Dia itu kalau udah ketemu Napoleon, waduh, energinya langsung brek. Nah, gitu sih. Apalagi si Ken Wakashimasu ini kalau tenaganya udah sisa 30% itu gampang banget dibobol ya. Beda dengan kiper-kiper lain yang harus sekarat. Dia sisa 20-30 udah gol cuy. Ini emang aduh, emang kurang. Oke. Lanjut lagi Genjo. Nah, apalagi Genjo, bro. Aduh. Genjo juga tiernya di A ya. Tapi Genjo better daripada si Ken cuy. Karena si Genjo ini bisa nahan lah Napoleon dan lain-lainnya cuy. Si Genjo better lah. Cuman dia kelemahannya kalau musuhnya jago dribble ya. Musuhnya jago dribble dan dia selalu nge-shooting dari kotak penalti, itu bakal bikin si Genjo itu ketar-ketir. Karena pasifnya Genjo itu dia itu kuat kalau musuhnya nge-shoot dari luar kotak penalti. Nah, final defense. Kalian bisa cek ya pasifnya final defense ini. Jadi Genjo itu sangat kuat kalau nih menyelamatkan tembakan dari luar area penalti. Gitu. Tapi kalau dia kena rebound, kena high ball, kena low ball, wah itu ketar-ketir cuy ya, ketar-ketir. Makanya di sini pentingnya Galvan sama Shingo Takasugi itu untuk menanggulangi low ball sama high ball ya. Jadi oke, lanjut lagi ke Tono ya, Tono. Oke, Tono ini adalah salah satu back ya, back tapi dia nggak bisa jadi back murni karena dia itu back yang back upan. Dia cuma bisa tackle, jadi kita masukkan ke B ya. Lebih berguna daripada Taro Misaki, serius ini bagus. Tackle-nya lumayan lah, zona tackle-nya juga bagus dari tengah lapangan sampai zona back ya. Jadi dia bisa jadi DM. Lanjut lagi ke Makoto Soda ya, Makoto Soda yang SD kita taruh langsung aja di C ya, karena memang penggunaannya memang susah. Apalagi dia itu di meta sekarang yang musuhnya udah
saset. Nah itu udah susah nih cuy. Susah. Lanjut lagi ke Kojiro Hyuga. Ya, Kojiro Hyuga adalah satu-satunya striker saingan keduanya si Napoleon. Jadi kita langsung taruh aja di sini. Kojiro Hyuga ini kenapa tak taruh di bawah Taichi? Karena Hyuga ini kalau buat lawan Taichi susah banget. Dan Taichi itu dia itu kalau udah lawan forward itu kuat banget. Jadi satu-satunya karakter forward yang kuat lawan Taichi cuma Napo ya. Jadi Hyuga di bawah cuy. Hyuga ketemu Taichi susah, serius, aku udah sering lawan. Susah. Di sini Hyuga tuh butuh Tsubasa untuk nguras stamina Taichi, baru bisa Hyuga ngegolin ya. Lanjut lagi Takeshi Sawada. Ya, Takeshi Sawada adalah AM ya, AM versi Cults. Jadi dia kita taruh di atas. Takeshi Sawada ini bagus banget untuk jadi AM. Dia AM toxic dia cuy sebenarnya cuy. Si Sawada ini dia bisa auto intercept juga. Auto intercept nih ya. Gila. Zonanya cuman agak kecil, beda banget sama si Cults ya. Si Cults ini spike interceptionnya jauh banget tuh, sampai back, sampai zona back. Nah, cuman si Sawada ini versinya lightnya. Jadi interceptnya cuman di tengah-tengah doang. Makanya si Sawada ini kalau di Shodown jarang dipakai karena orang-orang udah pasti pakai Cults. Better si Cults, makanya kita taruh di bawah aja ya di tier A. Jadi kalau kalian tidak punya Cults, kalian bisa pakai si Takeshi Sawada. Auto interceptnya tetap toxic, dia bisa tackle juga ya, tenang. Sama kayak Cults. Lanjut lagi back. Nah, ini back yang multi talenta ya, yaitu Ryo Ishizaki. Nah, Ryo Ishizaki ini adalah back yang tackle, bisa 2 kali tackle ya, gila. Jadi aku taruh di S. Jadi kalau kalian pengen main 2 back ya, 2 back. Back yang bisa main di DM itu adalah si ini, Ishizaki. Jadi kalau kalian punya Ishizaki, kalian bisa duet sama Galvan, Ishizaki bisa duet sama Shingo Takasugi. Karena si Ishizaki ini bisa ke tengah lapangan, bahkan dia bisa bantu nyerang ya. Dia bisa bantu nyerang parah karena dia punya pasif yang cukup GG juga. Pasifnya Ryo Ishizaki itu bisa ngebuff karakternya sampai ke tingkat yang paling kuat, yaitu Fight or Lose. Nah, di sini kalian kalau misalnya ngambil pasifnya ya, di sini itu si Ryo Ishizaki akan mendapatkan stamina berlimpah. Gila. Kemampuan berlari meningkat, dribble juga meningkat. Dan di sini pasifnya juga Burning Soul nih, gila juga. Jadi di sini Burning Soul ini kecepatan pemulihan stamina dan batas max stamina. Wow. Makin kuat ya. Gila, pokoknya si Ishizaki ini tuh kalau dia misalnya dia udah sekarat, dia tuh makin GG. Apalagi staminanya kalau masih penuh, wah dia udah GG juga ya. Jadi mau penuh mau sekarat dia tuh GG cuy. Bisa diajak nyerang. Jadi di DM dia oke. Lalu Jito ini backnya tidak terlalu bagus. Jadi Jito kita taruh di tier A. Nah, satu-satunya back yang cukup kuat tapi dia jarang perform cuy, karena memang kurang. Lalu Urabe. Nah, Urabe ini DM yang tidak terlalu bagus karena dia bagusnya cuma di buff team dan dia cuma bisa tackling cuy. Nah, kita taruh di sini. Kanji Urabe ya. Lanjut lagi ke Sano. Nah, ini Sano ini udah nggak terlalu bagus ya. Sano kita taruh di tier B ya. Sano ini memang dia itu tipe karakter yang toxic tapi dia udah nggak terlalu bagus. Sekarang striker itu lebih dominan kayak gini. Napo, Hyuga, Tsubasa gitu cuy. Dia udah paling jaminan golnya tinggi karena kalau misalnya pakai Sano kemungkinan chance golnya itu agak berkurang, apalagi kalau gagal ngegol ya. Dia nggak bisa shoot ground, nggak bisa cuy, susah cuy. Lebih better itu bisa ground sama bisa high ball kayak mereka ya. Sunita, oke, ini satu-satunya striker yang sangat jarang banget dipakai di Shodown dan sangat rapuh ya. Oke, Sunita kita taruh di C karena memang dia sangat rapuh. Dan yang terakhir kita kedatangan Matsuyama ya. Matsuyama ini adalah versi DM yang suka nge-shot tapi dia tidak terlalu bagus. Jadi kita taruh dia di tier A. Matsuyama ini dulu meta karena dulu tidak ada karakter yang bisa ngeblok shootnya, tapi sekarang Matsuyama ini udah di counter sama si Galvan. Jadi dia turun tier ya. Aslinya dulu dia tuh tier S, tapi semenjak ada Galvan dia turun. Seperti itu ya untuk tier listnya cuy. Nah, ini aku scroll ya pelan-pelan.
Jadi untuk tier list game es Showdown itu seperti ini. Paling sering kalian temukan di tier atas selalu kayak gini grafiknya. Kalau kalian tidak punya striker Napo, kalian bisa Hyuga, jadi aman cuy. Syukurnya Hyuga terakhir kali dia di buff ya, jadi aman sih. Dulu dia tuh Hyuga tuh cukup banget cuy. Cukup parah. Alright, seperti ini ya, seperti ini. Sebenarnya tier listnya simple cuy, karena memang karakternya lagi dikit. Oke, jadi gitu aja. So, thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you juga yang sudah nge-share. Semoga tier list ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.